kembali lagi bersama Miss Nova. Di video sebelumnya Miss sudah menjelaskan tentang materi stoichiometry dan konsep mol. Nah, hari ini karena banyak request dari kalian semua mengenai soal dan pembahasan dari stoichiometry dan persamaan reaksi, maka di video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasannya ya, untuk persiapan ujian kalian. Oke, di sini ada beberapa soal dan pembahasan materi stoichiometry kelas 10, stoichiometry kimia kelas 10 untuk persiapan ujian. Nah, kita akan bahas sama-sama di sini ya. Diketahui nomor pertama, sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan asam sulfat atau H2SO4 menurut reaksi 2Al ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Nah, pertanyaan adalah berapa gram Al2SO4 yang dihasilkan? Ya. Yang kedua, hitung volume gas H2 yang terbentuk dalam keadaan STP. Nah, di sini akan kita jawab. Untuk penyelesaiannya nomor 1. Kita buat dulu diketahui. Yang diketahui adalah gram dari si Al ya, massa dari Al sebanyak 5,4 gram. Kemudian diketahui persamaan reaksi. Persamaan reaksinya adalah 2Al ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3 gas H2 ya. Kita buat persamaan reaksi plus reaksi. Yang ditanya adalah gram dari aluminium sulfat ya, Al2SO4 3 kali ya. Yang kedua, volume dari H2 dalam STP ya, dalam keadaan standar ya. Maka kita jawab. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai materi stoichiometry. Maka yang diketahui, kita berangkat dari yang diketahui. Yang diketahui adalah gram dari Al. Hal yang pertama kita kerjakan adalah mencari mol dari si Al ya. Mol Al sama dengan gram per mr ya. Gram per mr atau AR, karena dia hanya satu atom maka dia gram per AR ya. Maka jawab gramnya 5,4 gram per AR. AR dari Al sama dengan 27 ya, maka 27 gram per mol ya satuannya. Maka kalau kita hitung 5,4 gram bagi 27 sama dengan 0,2 mol. Nah, ini mol dari si Al. Kemudian kita bisa mencari mol dari si Al2SO4 3 kali. Nah, untuk apa mencari mol Al2SO4 3 kali? Karena sebelum mencari gram dari Al2SO4 3 kali, kita boleh mencari molnya terlebih dahulu ya, karena mol di Al2SO4 3 kali tidak diketahui. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien bisa kita lihat dari persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi dari yang diketahui. Nah, ini udah setara ya. Menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanyakan Al2SO4 3 kali. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. Koefisien Al2SO4 3 kali 1 ya. 1 per koefisien Al yang diketahui adalah 2 dikali 0,2 mol ya. Maka mol dari Al2SO4 3 kali adalah 0,1 mol. Ya, gampang ya. Nah, selanjutnya kita mencari gram dari Al2SO4 3 kali. Nah, untuk mencari gram dari Al2SO4 3 kali, maka kita menggunakan turunan rumus. Kalau misalnya mol sama dengan gram per mr, maka gram sama dengan mol dikali mr. Bisa paham ya adik-adik? Nah, ini. Maka kita masukkan angkanya. Mol dari Al2SO4 3 kali 0,1 mol. MR-nya MR dari Al2SO4 3 kali. MR Al2SO4 3 kali 2 kali AR
2 kali AL 2 kali 27 54 ditambah AR dari S sama dengan 32 kali 3 96 ditambah 4 kali 3 12 ya. AR dari O adalah 16, maka 12 dikali 16 sama dengan 144. Nah, kalau kita total hasilnya 342 gram per mol ya adik-adik. Maka tinggal masukkan gram Al2SO4 3 kali adalah mol dikali MR. Molnya 0,1 mol, MR-nya 342 gram per mol. Nah, ini adik-adik. Nah, ini kita buat gini supaya lebih paham ya. Maka kalau kita hitung hasilnya 34,2 gram ya, karena molnya mati, mol mati, tinggal sisa gram ya, gampang ya. Yang kedua ada yang B ya. Hal yang pertama, sebelumnya apapun itu belajar tentang stoichiometry berarti kita belajar tentang konsep mol. Nah, yang ditanya adalah hitung volume gas H2, hitung volume gas H2. Maka kita berangkat dari mol ya. Kita harus mencari mol H2 dulu ya, karena yang ditanya mol gas H2 ya. Gimana mencarinya? Menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya per yang diketahui. Berdasarkan persamaan reaksi, koefisien yang ditanya adalah H2 kan? Ada berapa koefisiennya? 3 ya. 3 per berapa? Yang diketahui adalah si AL. Mol si AL. Koefisiennya adalah 2 dikali mol yang diketahui 0,2 mol. Maka kita boleh coret 1 tinggal 0,3 mol ya. Dapat ya hasil dari mol H2. Maka untuk mencari volume gas H2 adalah volume H2 dalam STP dalam keadaan standar. Apa rumusnya adik-adik? Ya, kita kan semalam udah belajar ya. Mol dikali 22,4 liter. Nah, maka mol H2 adalah 0,3 dikali 22,4 liter ya. Maka hasilnya 6,72 liter. Gampang ya adik-adik? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pada pembakaran sempurna gas etana, nah gas etana itu C2H6 ya, menurut reaksi 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Dihasilkan 5,6 liter gas CA2. Nah, ini yang dihasilkan dalam keadaan STP atau standar ya. Standar. Kalau standar berarti dia 0 derajat Celcius. Yang ditanya berapa jumlah partikel gas C2H6 yang diperlukan jika diketahui bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang kedua, hitung massa uap air atau H2O yang terbentuk jika diketahui MR H2O sama dengan 18 gram per mol. Maka yang pertama kali kita jawab adalah kita buat jawab nomor 2. Diketahui, apa yang diketahui? Diketahui adalah 5 liter gas CO2. 5 liter berarti volume dari CO2 5,6 liter ya, 5,6 liter. Nah, yang kedua, kita buat persamaan reaksi. Apapun itu kita harus membuat persamaan reaksi ya. Kalau dalam stoichiometry 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Nah, ini udah setara ya. Setara. Artinya setara adalah jumlah atom-atom di ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Oke. Yang ditanya adalah berapa jumlah partikel gas C2H6 ya. Jumlah partikel. Jumlah partikel atau JP kita simbolkan X ya di pembelajaran semalam. Jumlah partikel dari gas C2H6 ya. Itu yang ditanya. Yang kedua adalah hitung massa dari uap air.
massa gram dari H2O ya. Maka kita jawab. Apapun pembelajarannya tentang stoikiometri, kita harus belajar tentang konsep mol. Jadi kita harus mencari mol terlebih dahulu. Mol dari yang diketahui. Nah, kita mempunyai yang diketahui volume CO2. Maka kita hubungkan volume STP atau volume CO2. Volume CO2 dalam STP rumusnya mol dikali 22,4 ya. Tuh rumus yang sebelumnya kita pelajari. Nah, yang diketahui 5,6 liter. Molnya itu yang ditanya dikali 22,4. Maka mol sama dengan 5,6 per 22,4. Nah, hasilnya adalah 0,25 mol ya. 0,25 mol. Nah, selanjutnya ini kan mol dari mol CO2 ya, mol CO2. Yang ditanya adalah jumlah partikel dari gas C2H6. Maka kita harus cari juga mol dari C2H6 untuk menentukan jumlah partikel. Nah, kan jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Ini rumusnya. Sebelum masuk ke sini, berarti kita harus mencari mol dari si C2H6. Maka kita cari mol dari C2H6 sama dengan pakai perbandingan koefisien karena tidak ada yang diketahui ya. Maka mol dari C26 boleh dicari dari perbandingan koefisien dari persamaan reaksi. C26 yang ditanya berapa koefisiennya? 2 ya. Yang ditanya per yang diketahui adalah si CO2. Maka 2 per 4 dikali 0,25 mol ya. Berarti kalau kita hitung jumlahnya 0,125 mol ya. Karena 2 per 4 itu setengah dari 0,25 mol sama dengan 0,125 mol. Maka jumlah partikel dari X C2H6 sama dengan mol dikali bilangan Avogadro atau L ya, Gadro. 0,125 dikali bilangan Avogadro yang diketahui adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau adik-adik hitung hasilnya 0,7525 kali 10 pangkat 23 ya. Kalau kita sederhanakan jadi gini deh. 7,525 kali 10 pangkat 23 molekul. Kenapa molekul? Enggak atom? Karena terdiri dari 2 atau lebih atom yang berbeda ya. Molekul C2H6 ya. Oke. Ini yang A ya, untuk yang A. Nah, yang kedua yang B. Hitung massa uap air. Massa uap air atau H2O. Maka kita yang pertama kali mencari mol dari mol H2O. Bagaimana mencarinya? Yang diketahui kan tidak ada, hanya MR-nya. Maka kita menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien H2O yang ditanya per yang diketahui. Koefisiennya 6. Yang diketahui 2 kali mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah 0,125 mol ya. Maka ini kan bisa mati, tinggal 3 dikali 0,125 hasilkan 0,375 mol. Maka kalau mol H2O mempunyai rumus gram per mr, maka untuk mencari gramnya, gram H2O, gram uap air adalah mol dikali mr. Molnya berapa? Molnya 0,375 dikali mr-nya berapa? 18 ya. Maka kalau adik-adik jumlahkan hasilnya, ini gram per mol ya adik-adik. Ini gram, ini mol. Maka molnya mati. Nah, hasilnya kalau adik-adik jumlahkan 13,5
5 gram. Nah, gampang ya adik-adik.